Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan salah satu tamu dari tamunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan yang sangat mulia sekali, bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat-rahmatnya, membukakan pintu maghfirah-maghfiratnya, dan juga membukakan pintu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Pada hari biasa, kita sebagai seorang manusia banyak yang berkecimpung di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, yang terjerumus dalam dosa-dosa. Maka bagaimana kita berjumpa dengan bulan Ramadan, mengarungi bulan Ramadan dengan banyak melakukan ibadah-ibadah, banyak melakukan amalan-amalan yang soleh, sehingga kelak nanti di akhirat menjadi pemberat timbangan nanti, untuk menjadi pemberat yaitu timbangan kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang singkat ini kita akan bahas salah satu majlis dari majalis syahri Ramadan yang disampaikan oleh seorang ulama, dan kita insyaallah akan membahas yaitu majlis as-samin tentang bab yang ke-8. Dan insyaallah untuk kajian kita menggunakan kitab Tanwirul Basair, yaitu kita akan mulai nanti pada bulan Syawal atau pada bulan Dzulqa'dah insyaallah taala. Adapun sisa dari waktu, yaitu kita akan membahas beberapa bab yang insyaallah akan dipakai untuk kajian kita, yaitu kajian majalis syahri Ramadan bab yang ke-8, fi baqiyati aqsamin nas fi siyam wa ahkamil qada. Bab yang berkaitan tentang kelompok-kelompok manusia, ya, pembagian jenis manusia di dalam masalah berpuasa, dan juga masalah yaitu qada, mengganti puasa. Maka di antara hal-hal yang menjadikan seseorang itu diharamkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan adalah al-qismus samin, al-haid fayuhramu alaiha siyam wala yasihhu minha. Bahwasanya wanita yang haid diharamkan bagi dia itu untuk menjalankan ibadah puasa. Bahkan kalau dia itu menjalankan ibadah puasa di siang harinya, maka dia itu puasanya tidak sah. Di dalam masalah ini beliau juga menjelaskan wal khaidu dammun tabi'iyun ya'tadul mar'ata fi ayyamin ma'lumat. Kenapa perlu kita juga membahas masalah ini? Walaupun kita laki-laki, kita juga memiliki seorang adik wanita atau seorang kakak perempuan, ya, atau seorang ibu, dan tidak semuanya mereka itu memahami Islam dengan sempurna. Maka kewajiban bagi kita sebagai seorang talibul ilmi yaitu memberikan arahan kepada mereka. Sebentar lagi kita ada yaitu bulan Ramadan. Maka haid adalah suatu darah yang dia itu pasti ada, yang menjadi kebiasaan seorang wanita pada hari-hari yang telah ditentukan. Wa idza dhaharul khaidu minha wa hiya sha'imatun walau qabla al-hurubi bi lahdhatin batala shaumu yaumiha wa lazimaha qada'uhu illa an yakuna shaumuha tatawwuan fa qada'uhu tatawwu'un la wajib. Maka jika seorang wanita dia itu keluar darah haidnya dan dia itu dalam keadaan berpuasa, walaupun dia itu keluar darah haidnya menjelang waktu maghrib atau menjelang
waktu berbuka, maka puasanya batal pada hari tersebut. Ya, contohnya yaitu maghrib jam 5:30. Jam 5:25 dia itu sudah mengeluarkan darah haid. Maka puasa pada hari itu dianggap batal. Dan diwajibkan bagi dia dan diharuskan bagi dia yaitu untuk mengganti puasanya. Ya, dan diharuskan bagi dia untuk mengganti puasanya. Illa an yakuna shaumuha tatawwuan, kecuali jika puasanya itu adalah puasa yang sunnah. Faqada'uhu tatawwu'un la wajib, maka mengganti puasa sunnah itu tidaklah wajib. Wa idza tahurat minal khaidi fi asna'i Ramadan lam yasihha shaumuhu baqiyatal yaum la liwujudi ma yunafi siyam fi haqqiha fi awwalin nahar. Maka jika seorang wanita dia itu suci dari haidnya di tengah-tengah hari Ramadan, ya, maka apa? Jika dia itu berpuasa pada pertengahan hari tersebut, maka tidak sah puasanya. Ya, maka tidaklah sah puasanya. Taib. Di sini dijelaskan dalam masalah ini. Yang pertama, makna haid. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya haid adalah darah tabiat seorang wanita yang keluar dari bagian dalam rahimnya. Maka apa jika seorang wanita dia itu dalam keadaan hamil, maka dia itu tidak akan mengeluarkan darah haid, ya. Yang itu menjadi kebiasaan wanita ketika dia itu sudah baligh pada waktu yang tertentu. Dan ini juga menunjukkan di antara ciri-ciri seorang wanita yang dia itu baligh, seorang wanita yang dia itu dewasa, maka dia itu sudah mengeluarkan darah haid. Apa yang bisa kita ambil faedah dari definisi di atas? Yang bisa kita ambil faedah yang pertama adalah darah tabiat dari seorang wanita berupa darah haid adalah merupakan fitrah dari seorang wanita, yang mana itu bukan darah yang rusak, yang keluar dikarenakan sakit atau dikarenakan luka atau semacamnya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW pada Aisyah ketika dia itu mengalami haid saat berhaji, maka beliau mengatakan hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Maka darah haid adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk para wanita. Ya. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya darah haid adalah darah tabiat dari seorang wanita, yang mana hal itu keluar sesuai dengan fitrah masing-masing wanita yang itu berbeda-beda. Ada kalanya dia itu muncul keluar di awal bulan, ya, kadangkala di pertengahan bulan, kadangkala di akhir bulan, dan kadangkala dalam satu bulan seorang wanita bisa jadi apa? Dia itu keluar darah haidnya 2 kali. Maka jika darah haid itu adalah darah tabiat, sedangkan darah istihadah adalah bukan darah tabiat, karena darah istihadah adalah darah yang rusak. Kemudian apa hikmah adanya darah haid? Apa hikmah adanya darah haid? Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah haid pada wanita sebagai darah yang berbeda. Maka fungsi darah haid adalah sebagai asupan makanan untuk bayi pada perut ibunya, yang akan mengalir ke tubuh seorang bayi tersebut lewat apa? Tali pusar. Ketika dia itu melahirkan, maka asupan makanan berubah menjadi susu. Hal ini bisa antum lihat di dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughul Maram, jilid yang kedua, halaman 112. Kemudian masalah haid adalah masalah yang paling rumit, ya.
Masalah haid adalah masalah yang paling rumit. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullahu taala. Kemudian ada salah satu kaidah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Manhajus Salikin. Maka beliau mengatakan dalam satu kaidahnya, wal aslu fid dammi alladhi yusibul mar'ata annahu haidun bila haddin li sinnihi wala qadarihi wala takarrurihi illa an adbaqa ad-dammu 'ala al-mar'ati aw sara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahadah. Artinya adalah hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah darah haid. Ya, hukum asal darah yang keluar dari seorang wanita, dari rahim seorang wanita adalah darah haid. Yang itu tanpa dibatasi oleh umur. Ya, tanpa dibatasi oleh umur. Kadangkala seorang wanita ketika dia itu berumur 12 tahun, dia itu sudah haid. Kadangkala baru berumur 17 tahun, dia itu baru keluar darah haidnya. Ya. Dan kadangkala dia itu ketika umur 40 tahun, dia itu sudah menipus, sudah tidak keluar darah haidnya. Dan kadangkala berumur 50 tahun baru dia itu berhenti dari darah haidnya. Kemudian juga kadar lamanya tidak tertentu. Waktunya bisa jadi 1 pekan. Ya, waktunya bisa jadi 15 hari atau 10 hari. Kemudian juga waktu pengulangan darah haid tersebut. Bisa jadi dalam 1 bulan, di bulan yang pertama dia itu keluar ketika di awal bulan. Bisa jadi pada bulan yang kedua dia itu keluar pada pertengahan bulan. Pada yang ketiga keluar pada yang akhir dari bulan tersebut. Maka ini bermacam-macam. Kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita, atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit sebentar saja, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Kemudian, apa hukum asal darah? Hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah darah haid. Maka dikatakan dengan darah selain darah haid jika ada bukti yang menunjukkan keluarnya darah tersebut dari hukum asalnya. Kemudian yang selanjutnya, di antara masalah puasa, bahwasanya seorang wanita yang dia itu haid, maka dia itu tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh dia itu menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wala tasum." Maka bukankah wanita jika dia itu haid, dia itu tidak salat dan juga dia itu tidak puasa. Maka bagi wanita yang dia itu berhalangan untuk puasa karena haid tersebut, maka ia itu wajib untuk mengqadha puasa di hari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengatakan, ketika saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa wanita itu yang haid mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ketika saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu mendapati saya itu haid, maka beliau memerintahkan saya untuk mengqadha puasanya saja dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Ya, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Dan ini juga membantah sebagian orang yang dia itu mengatakan bahwasanya orang yang dia itu haid, maka dia itu harus mengqadha salatnya. Jika dia itu tidak mampu mengqadha salatnya, maka dia itu harus membayar uang sekian dan sekian. Maka ini adalah pendapat yang batil. Ya, pendapat yang batil. Maka bagaimana jika seorang wanita yang dia itu mendapati hanya flek saja
saat dia itu puasa. Hanya keluar flek-flek saja, flek-flek hitam. Apakah puasanya batal? Maka ada kaidah yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Manhajus Salikin. Maka beliau mengatakan flek yang keluar dari masa kebiasaan haid sebelum darah haid itu keluar, ditambah jika dia itu merasa nyeri, maka dia itu terhitung dengan darah haid. Ya, flek yang keluar di masa kebiasaan haid, dia itu terbiasa pada awal bulan. Ya. Kemudian dia itu keluar darah flek-fleknya warna hitam. Kemudian apa ditambah dengan rasa nyeri, maka dia itu dihukumi sebagai darah haid. Adapun jika flek itu keluar di luar masa kebiasaan haid, maka dia itu dianggap sebagai bukan darah haid. Kemudian apa hukumnya? Jika menggunakan obat-obatan ya sebagai penghalang haid biar lancar puasanya. Apa hukumnya? Ketika orang yang dia itu menjalankan ibadah haji misalnya, mungkin orang yang dia itu menjalankan ibadah haji dikarenakan dia itu takut, atau menjalankan ibadah umrah karena dia itu takut ketika dia itu menjalankan ibadah haji maupun umrah dia itu dalam keadaan haid, maka dia itu disarankan untuk apa? Meminum obat penghalang haid jika dia itu tidak memudaratkannya. Maka bagaimana pendapat tentang masalah jika seorang wanita yang dia itu ingin puasa sempurna pada bulan Ramadan sehingga apa? Dia itu menggunakan obat-obatan. Ya, menggunakan obat-obatan untuk menghalangi haidnya sehingga apa? Dia itu bisa sempurna untuk menjalankan ibadah puasa. Di dalam kitab Al-Muhni, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak mengapa seorang wanita mengkonsumsi obat-obatan untuk menghalangi haid. Ya, asalkan obat tersebut itu adalah obat yang baik, tidak memberikan efek yang negatif. Ya, kadangkala apa? Ketika seorang wanita menggunakan obat penghalang haid bisa menjadikan rahimnya itu adalah rahim yang kering sehingga apa? Menjadikan dia itu sakit atau menyusahkan dia itu untuk mendapatkan anak yang selanjutnya. Maka hal ini telah dilarang. Adapun fatwa yang selanjutnya, pendapat yang selanjutnya, pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik, penulis kitab Syarah Fiqh Sunnah, beliau menjelaskan bahwasanya haid adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang wanita, para wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyusahkan dirinya mereka. Tidak pernah mengupayakan dirinya mereka supaya apa? Dapat berpuasa sebulan penuh. Oleh karena itu beliau berpendapat menggunakan obat-obatan untuk menghalangi datangnya haid sangatlah tidak dianjurkan. Ya, sangatlah tidak dianjurkan. Akan tetapi jika wanita muslimah tersebut tetap menggunakan obat-obatan semacam itu dan tidak memiliki dampak negatif, maka tidaklah mengapa. Ya, jika ia menggunakan obat tadi dan darah haidnya pun berhenti, maka dia itu dihukumi adalah wanita yang suci. Maka dia itu tetap boleh menjalankan ibadah puasa dan tidak ada qada baginya. Kemudian beliau melanjutkan, wan nufasa'u kal khaidi fi jami'i ma taqaddam. Bagaimana seorang wanita yang dia itu nifas, baru melahirkan maka keluar darah nifasnya, maka dia itu dihukumi sebagai seorang yang haid, kal haidi fi jami'i ma taqaddam, wa yajibu 'alaiha al-qada'u bi adatil ayyam allati fatatha laha liqaulihi ta'ala fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka seorang yang dia itu nifas dan haid, maka dia itu wajib untuk mengqada puasanya tergantung dengan jumlah hari yang dia itu tidak berpuasa.
dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia itu apa? Menggantinya pada hari-hari yang lainnya. Dan juga hadis yang lainnya beliau mengatakan wasuilat Aisyah radhiyallahu anha ma balul haidi taqdi shauma wala taqdi shalah faqalat kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i shalah. Dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya, kenapa kita itu hanya diwajibkan untuk mengqada puasa saja dan tidak ada kewajiban untuk mengqada salat dan tidak ada keharusan untuk mengqada salat? Maka beliau mengatakan karena apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memerintahkan kami untuk mengqada puasanya dan tidak memerintahkan untuk mengqada salatnya. Kemudian yang selanjutnya al-qismut tasi al-mar'atu idza kanat murdi'an aw hamilan wa khafat ala nafsiha aw ala al-waladi min as-saumi fa innaha tuftiru. Seorang wanita yang dia itu dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui dan ditakutkan pada jiwanya atau pada anaknya terjadi apa? Kemadharatan. Ketika apa dia itu memaksakan diri untuk menjalankan ibadah puasa di siang hari pada bulan Ramadan. Dengan dalil sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatara salati wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-sawma awis siyam." Ya. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang dia itu menjalankan musafir diberikan keringanan ketika dia itu sholat. Maka orang yang dia itu musafir boleh dia itu menjamak sholatnya. Boleh juga dia itu apa? Mengqasar sholatnya. Begitu juga dalam masalah puasa. Orang yang dia itu musafir karena dia itu menjalankan perjalanan yang jauh, kemudian apa ditakutkan dia itu apa sakit maupun yang lainnya, boleh dia itu membatalkan puasanya. Begitu juga dengan seorang yang dia itu hamil. Orang yang dia itu hamil membutuhkan fisik yang kuat. Kenapa dia harus mengandung anaknya selama 9 bulan? Mungkin tidur juga akan susah, ya, ke kanan dan ke kiri dia itu akan susah. Begitu juga dengan masalah puasa. Jika seorang yang dia itu hamil dan menyulitkan bagi dia untuk menjalankan ibadah puasa, maka boleh dia itu membatalkan puasanya. Wal murdi, begitu juga dengan seorang wanita yang dia itu menyusui. Wa yalzamul qada'u bi'adatil ayyam allati aftarat khina yatayassaru laha dhalik wa yazulu anhal khawfu kal maridu idza bari'ah. Tetapi juga bagi dia itu hendaknya apa? Mengganti puasanya. Tergantung dia itu batalnya berapa hari. Untuk mengganti apa pada hari-hari yang lainnya. Kemudian dijelaskan di antara perselisihan ulama, apakah wanita yang dia tuh hamil dan menyusui harus menunaikan qadanya ataukah dia itu cukup membayar fidyah saja? Ataukah harus mengqada puasanya dan apa? Membayar fidyah? Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapatnya Abdullah ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas dan Sa'ad ibnu Jubair berpendapat bahwa boleh keduanya seorang wanita yang dia itu apa? Hamil atau menyusui tidak puasa. Tetapi apa ada kewajiban bagi dia itu membayar fidyah. Namun tidak ada qada bagi keduanya. Tidak ada qada bagi orang yang dia itu hamil
maupun menyusui, tetapi ada kewajiban bagi dia untuk membayar fidyah. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dikatakan oleh Atha ibnu Abi Rabbah dan juga Al-Hasan dan juga ulama-ulama yang lainnya, Abu Hanifah dan As-Sauri. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita yang dia itu hamil maupun menyusui, boleh dia itu tidak puasa, namun dia itu harus mengqadha puasanya tanpa adanya kewajiban untuk membayar fidyah. Maka keadaannya mereka semisal orang yang dia itu sakit. Orang yang dia itu sakit tidak bisa menjalankan ibadah puasa, maka apa? Ada keharusan dia itu untuk mengqadha puasanya. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwa kedua wanita tersebut boleh tidak puasa, namun wajib menunaikan qadha dan fidyah sekaligus. Ya, wajib menunaikan qadha dan membayar fidyah sekaligus. Maka pendapat ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Pendapat yang keempat adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala, yang mana beliau berpendapat bahwa wanita yang hamil boleh tidak puasa, namun harus mengqadha tanpa adanya fidyah. Ya, wanita yang hamil boleh dia itu tidak berpuasa, namun harus mengqadha tanpa adanya fidyah. Namun untuk wanita yang menyusui, boleh dia itu tidak berpuasa, namun harus mengqadha sekaligus menunaikan fidyah. Ya. Di sini Imam Malik rahimahullahu taala membedakan di antara kondisi dua wanita tersebut. Wanita yang pertama adalah wanita yang dia itu hamil. Maka boleh dia itu tidak berpuasa, namun harus mengqadha puasanya tersebut tanpa harus membayar fidyah. Namun untuk wanita yang dia itu menyusui, ketika dia itu tidak berpuasa, maka harus mengqadha sekaligus menunaikan fidyahnya. Kemudian masalah yang selanjutnya, Al-Qismul Ashir, pembahasan yang nomor 10. Man ihtaja lil fitri lidaf'i daruratin ghairihi ka inqadi ma'sumin min harakin aw kharikin aw hadbin aw nahwi dzalik. Orang yang dia itu membutuhkan kebutuhan khusus untuk berbuka puasa, untuk menolong yang lainnya. Kenapa butuh tenaga untuk menolong orang lain? Disebabkan tenggelam, ya, atau kebakaran, atau kehancuran, rumahnya roboh, orangnya ada di dalam, maka ketika dia itu butuh untuk membongkar rumahnya, butuh tenaga atau yang lainnya. Fa idza kana la yumkinuhu inqaduhu illa bittaqawwi alaihi bil akli wa surbi jaza lahul fitr. Jika dia itu menolongnya tidak bisa dilakukan kecuali dengan menambah gizi, menambah kekuatan dengan makan dan minuman, jaza lahul fitru, maka boleh bagi dia itu untuk membatalkan puasanya dengan apa? Karena apa? Untuk membantu orang lain mengurangi kesusahannya. Contohnya saudara kita tenggelam, kita butuh berenang untuk menolong saudara kita yang tenggelam. Ketika dia itu berenang butuh dengan minum, setelah dia itu mengangkat saudaranya, dia itu butuh dengan makan. Maka boleh dia itu membatalkan puasanya untuk membantu orang lain. Bal wajabal fitru hina idin, bahkan diwajibkan untuk membatalkan puasanya pada saat itu. Lianna inqadul ma'sumi minal halakati wajibun, karena salah satu hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, jika kita melihat saudara kita butuh pertolongan, maka hendaknya kita itu menolongnya.
Karena apa? Inqadul ma'sumi minal halakati wajibun. Menolong saudara kita yang maksum dari apa? Kehancuran, maka hukumnya adalah wajib. Dengan kaidah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jika sesuatu yang tersebut tidak sempurna kecuali melakukan suatu hal, maka melakukan suatu hal itu adalah hukumnya adalah wajib. Seperti semisal seseorang yang dia itu pergi ke masjid, jaraknya sangat jauh sekali dari rumahnya. Ketika dia itu pergi ke masjid, dia itu butuh dengan motor, maka membeli motor bisa menjadi apa? Wajib. Karena hukum sholat adalah wajib. Wa yalzamuhu qada'u ma aftarahu. Tetapi bagi dia untuk mengganti puasanya dari hari-hari ketika dia itu membatalkan puasanya tersebut pada hari yang lainnya. Al-misalu dzalik. Contohnya apa? Man ihtaja ilal fitri littaqawwi bihi 'alal jihadi fi sabilillah fi qitalihil aduwi fa innahu yuftir wa yakzi ma aftara sawa'un kana dhalika fi safar wa fi biladihi idza khadarahul aduwu li'anna fi dhalika difa'an 'anil muslimina wa ila'an li kalimatillahi azza wa jalla. Contohnya, orang yang dia itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh para musuh-musuh Islam, maka apa? Dia itu butuh untuk asupan makanan, butuh tambahan gizi, ya butuh minum. Maka hendaknya dia itu membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya untuk apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdi ma aftara, dan hendaknya dia itu mengganti puasanya tersebut. Sawa'un kana dzalika fis safar, entah ketika dia itu safar atau di negerinya ketika dia itu sudah sampai. Ya. Li'anna fi dzalika difa'an 'anil muslimin. Karena jihad itu juga bisa menjadi apa? Penghalang, ya, menjaga kehormatan kaum muslimin. Wa ila'an li kalimatillahi azza wa jalla, dan untuk menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man jaza lahul fitr, dan segala sesuatu yang diperbolehkan untuk kita itu membatalkan puasanya dengan sebab-sebab tertentu yang tadi yang diperbolehkan dalam syar'i, fa innahu la yun bima taqaddam fa innahu la yunkiru alaihi i'lanu fitrihi idza kana sababuhu zahiran. Maka boleh baginya dia itu untuk mengumumkan bahwasanya dia itu tidak puasa. Kal marid, ya, ketika dia itu sakit dia mengatakan ya saya enggak puasa, ya, ambilkan saya makanan untuk apa? Meminum obat. Wal kabir alladzi la yastati'us shaumah, dan apa? Orang yang dia itu sudah tua renta, yang dia itu tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Wa amma in kana sababu fitrihi khufyan kal khaidi wa man anqada ma'suman min halakatin fa innahu yuftiru sirran wa la yu'linu fitrahu. Adapun karena sebabnya adalah sebab yang kecil, seperti apa? Haid, atau menolong saudaranya yang dia itu tenggelam atau kehancuran, maka hendaknya dia itu berbuka dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak boleh menampakkan bahwasanya dia itu tidak berpuasa. Dan ini juga membantah sebagian seseorang yang mengatakan bahwasanya apa? Hendaknya kita itu bertoleransi terhadap orang yang dia tidak berpuasa. Ya. Seharusnya pada bulan Ramadan orang yang dia itu tidak berpuasa menghargai orang yang dia itu berpuasa. Karena hukum asalnya pada bulan Ramadan di siang hari hendaknya dia itu berpuasa. Ya, ini adalah anggapan yang salah.
harus toleransi terhadap orang yang dia itu tidak berpuasa. Maka hendaknya orang yang dia itu tidak berpuasa mengerti dengan orang yang dia itu berpuasa, tidak membuka warung dengan terang-terangan, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya sedikit lagi, wal ula al mubadaratu bil qada'i min hini zawalil udri li annahu asbaqu ilal khair. Dan ketika selesai bulan Ramadan dan dia itu sudah mampu untuk berpuasa, maka hendaknya dia itu bersegera apa? Untuk mengganti puasa-puasanya yang batal segera mungkin. Itu mungkin ya ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dan insyaallah taala yaitu kita akan lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Wallahu taala mubishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.